Oke, halo Stikomers, balik lagi sama kita di sini di Weekly Talks. Kali ini kita kedatangan Rifki Lana Rahardian, salah satu dosen terbaik di ITB Stikom Bali Kampus Jimbaran. Tentunya kali ini kita akan membahas sedikit, mungkin nggak terlalu banyak ya tentang perkuliahan ya, Pak Rifki ya. Kita di sini mungkin akan membahas sedikit tentang anime nih teman-teman gitu. Jadi ngobrol santai. Ngobrol santai aja mungkin ya Pak Rifki ya. Dan ya kebetulan untuk hari ini juga saya sudah pakai kimono, sudah pakai baju One Piece juga gitu ya. Dan jangan lupa juga beli tumbler yang ada naminya. Tumblernya pagi. Kalau saya sih Stikom. Always the first. Always the first. Oke. Mungkin untuk yang pertama kita mau membahas tentang anime itu untuk Pak Rifki deh. Mungkin jangan terlalu dalam dulu deh kita masuk ya. Pak Rifki kalau misalkan setelah ngajar atau kapan sih waktunya Pak Rifki itu bisa sempat nonton anime? Kalau Pak Rifki nonton anime atau baca manga biasanya? Kalau saya tuh ini alur cerita di YouTube yang 30 menit langsung satu season. Cepet ya? Cepet. Kan waktu nggak ada. Cepetan sih ya. Ngajar kerja 8 jam. Kerja 8 jam, belum lagi ngajar bimbingan. Waktu sedikit kan? Gimana caranya biar satu season, 10 season habis gitu kan? Habis 1,5 jam? Yang alur cerita 30 menit. Enggak ya, bercanda. Ya malam mungkin. Alur cerita itu tapi satu video 30 menit, satu season terangkum kan? Iya benar sih. Bisa jadi solusi itu buat yang sibuk. Ya itu buat dia. yang FOMO juga sih tapi itu. Jujur saya suka sih nonton yang alur cerita 30 menit udah. Ringkas ya? Ringkas. Attack on Titan 30 menit tamat. yang lain nonton Attack on Titan bertahun-tahun. Kita cuman 30 menit langsung habis. Langsung tahu kalau Eren-nya tuh ya jahat kan? Jahat. Gitu kayak. Ya kan. Oke, jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan Pak Rifki itu tipikal yang nonton atau baca? Mostly baca sih. Mostly baca ya, baca manga. Iya, kembali lagi. Soalnya kalau anime kebanyakan kan banyak scene yang diulang-ulang terus ya. Nggak to the point gitu. Kalau manga kan to the point banget, cepet lah. Jadi dia ya prefer baca komik sih. Apalagi kalau misalkan anime yang aku tahu ya, yang kebanyakan flashback itu kan kayak Naruto. Iya, banyak Naruto, ya flashbacknya. Apa ya lagi istilahnya kalau di anime itu ya? Filler yang filler antar arc dia ada cerita nggak penting dulu yang nggak canon. Apa itu namanya? Yang non canon. Nah itu kan juga kadang buang waktu ya. Kalau manga kan sudah pasti jelas itu. Jujur kalau mungkin menurut saya Pak Rifki ya kayaknya itu emang buat spare waktu aja sih buat manga. Ya karena mangakanya libur, animenya harus tetap ada di Global TV. Merek lagi. Jadinya ada yang model-model ya non canon gitu kan. Non canon tuh bisa sebulan non canon gitu. Ya itu. Kalau makanya prefer baca saya. Prefer baca ya. Jadi manga memang full dari story-nya ya, full of story. Betul, jadinya ya udah memang kita ngikutin alurnya aja. Oke, untuk saat ini anime yang diikutin apa aja? Masih One Piece aja sih. One Piece aja ya? Ya masih One Piece. Terus terakhir sempat ngikutin Black Clover karena udah tamat. Sama ada Gachiakuta juga. Gachiakuta tuh jujur bagus lagi Gachiakuta. Ya lumayan lah. Kan kalau misalkan di Instagram gitu ya, bilangnya itu kan anime sampah ya. Ya, karena kan ceritanya kan dia ngaduk-ngaduk sampah. Iya, ya ngaduk-ngaduk sampah. Relate sih sama isu sampah di sini. Ya benar sih. Mungkin terinspirasi. Bisa belajar dari Gachiakuta ya, mengelola sampah dengan baik tuh seperti apa. Artinya sampah tuh nggak selamanya buruk, tapi bisa aja jadi sesuatu yang berguna gitu kan. Benar banget. Apalagi kalau misalkan itu dirawat dari kecil hingga benar-benar kayak teman pendamping itu bisa hidup katanya. Bisa hidup. Tuh Gachiakuta tuh. Bagus tuh teman-teman. Boleh. Itu dapat award juga kalau nggak salah tuh animenya. Berarti kalau untuk One Piece saat ini masih ngikutin ya untuk manganya? Masih tiap minggu. One Piece itu nggak boleh skip karena kan One Piece yang nemenin saya dari kecil kan. Jadi udah terlanjur nyemplung. Walaupun sudah kemana-mana ceritanya ya tetap aja. Tetap ikut ya. Nakama. Ya. Gitu. Nakama. Masa gitu. Terus kalau misalkan dari Pak Rifki dari mostly banyak anime di luar sana,
yang paling membekas kan One Piece. Iya, iya. Kita sampingin dulu deh, selain One Piece ada nggak anime yang terbaik menurut Pak Rifki? Naruto. Naruto tapi sampai awal perang ninja aja. Oh. Sisanya ceramah. Ya, atau Naruto sebelum Shippuden tuh oke banget. Itu bagus banget tuh. Naruto build story-nya kan Sasuke berkhianat. Nah. Sasuke, pokoknya yang ada di pikirannya Naruto kan Sasuke aja. Ya, pokoknya hidup buat Sasuke sampai tangannya hilang ada love. Itu kan gimana sebenarnya ceritanya tuh? Iya kan? Sasuke gitu. Bahkan sampai ada love di ya kan? Iya, makanya gimana tuh Naruto tuh kehidupannya pokoknya ya maksudnya kan kalau anak sekolahan, anak kuliahan tuh kan dia belajar sembari nyari pacar gitu kan. Benar. Belajar sambil nyari pacar. Kalau Naruto kan habis Sasuke gimana Sasuke? Di mana Sasuke? Aku harus membawa Sasuke kembali gitu ya. Dia terlalu adiktif sama Sasuke Naruto. Ya mungkin best friend gitu. Best friend ya. Best friend-nya Naruto banget. Tapi kalau Naruto keren. Kalau menurut Pak Rifki di Naruto ada karakter favorit nggak? Oh ya, bagus sekali nih pertanyaannya. Naruto karakter favorit. Deh. Mungkin di eranya apa gitu? Mungkin di era Shippuden ini. Oh ya, kalau di era Naruto sebelum Shippuden itu Rock Lee. Rock Lee itu. The real Sigma itu ya. Karena di build-nya sudah bagus dari awal. Apalagi waktu duel sama Gaara tuh sudah kayak peak-nya Rock Lee itu kan waktu duel lawan Gaara ya. Nah, cuman setelah Shippuden Rock Lee nggak kelihatan. Ya, setelah Shippuden yang saya suka tuh Shikamaru. Apalagi waktu dia ngerancang strategi buat ngalahin Hidan kan. Nah, jadi yang dapat porsi itu malah di antara angkatannya Naruto kan kayaknya Shikamaru aja yang dapat spotlight ya. Bahkan banyak. Jadi Hokage ya? Jadi wakil Bukan, Hokage Pak? Jadi sekretaris. Sekretaris, ya gini lah. Ya Hokage kan Naruto. Oh iya, Kakashi. Kakashi. Ya, inilah, Shikamaru lah. Shikamaru ya dapat. Ya. Sekretaris. Sambil minum juga Pak. Oh iya. Ya, ngopi dulu. Apapun minumnya, tumblernya ITB kembali guys. Kalau kalian, anime pertama yang terpapar di hidup kalian itu apa? Yang pertama kali anime yang kalian tahu? Kalau Pak Rifki deh? Kapten Tsubasa. Oh, Kapten Tsubasa ya, pertama kali banget. Ya, yang membekas atau yang pertama kali ditonton? Oh. Pertama kali tahu Doraemon berarti. Dragon Ball. Oh, Dragon Ball. Dragon Ball berarti. Aku terpapar pertama kali anime sampai sebenarnya aku suka, cuman aku udah nggak tahu, udah lupa banget story-nya. Itu Detektif Conan. Oh itu iya. pertama kali banget terpapar aku waktu kecil. Ya. Itu nontonnya di, nyebut merek. Ya, stasiun TV nasional. Ya. Terus saya nonton di sana, baru saya tahu kalau di setiap minggu itu, hari Minggu biasanya, itu kalian kalau yang Gen Z tahun 2000 atau 90-an, 97, 98 gitu ya, yang lahirnya mungkin relate juga ya, yang dimana setiap hari Minggu kita pasti diam di rumah full nonton anime gitu. Anime kita dulu nyebutnya sih kartun ya. Kita full nonton kartun, ada Dragon Ball, ada Naruto, ada Kapten Tsubasa kayak yang dibilang Pak Rifki tadi, itu banyak banget. Ya. Jadi itu sih pertama kali terpapar anime ya, bisa dibilang ya. Kalau misalkan Pak Rifki tadi kan bilang selain One Piece itu Naruto ya, berarti itu Big Three ya. Kita bilang kan itu anime Big Three, Big Three. Bleach ngikutin nggak Bleach? Saya jujur tahu karakternya aja tapi ngikutin banget enggak? Oh, saya nggak terlalu. Ya karena sudah waktunya sudah habis di One Piece sama Naruto, kayak kalau mau nambah lagi tuh udah berat fokus ya. Benar. Oke. Ya. Recap solusinya. Betul. Nanti, benar. 30 menit. Alur cerita Bleach dari episode 1 sampai tamat. Di YouTube itu ada itu banyak alur cerita itu. Tapi itu sangat membantu. Membantu untuk orang-orang yang udah bekerja, berumah tangga, punya keluarga yang waktunya sedikit, itu solusi. Itu benar. Alur cerita dari itu ngebantu banget. Terima kasih buat YouTuber yang niat, menurut saya niat. Iya sih, niat sih. Subscriber nggak seberapa, tapi dia tetap konsisten. Konten niat banget itu tuh saya respect. Keren. Punya pikiran bikin gitu. Terus Pak Rifki banyak banget di luar sana yang bilang, "Duh, ngapain sih ngikutin One Piece? Episode udah ribuan banget itu." Kalau menurut Pak Rifki itu gimana tuh?
Sebenarnya sih nggak ada alasan ya kalau buat nggak ikutin One Piece, soalnya Emang banyak kok influencer, selebgram, artis-artis pinter tuh ngikutin One Piece karena memang ceritanya seepik itu dan istilahnya intellectual property-nya kan udah kuat banget. Bahkan One Piece itu benar-benar bisa kayak gerakin ekonomi di sebuah negara gitu kan, di sebuah desa, kayak merchandise-nya itu bisa gerakin ekonomi gitu. Walaupun memang panjang, nah itu tadi kan ada yang alur cerita. Ikutin aja itu dulu, nanti baru sisanya. Atau komiknya deh, nggak usah animenya. Kalau anime terlalu komiknya mungkin masih make sense untuk diikuti. Karena bendera One Piece itu kan kayak kuat banget gitu. Kayak semua podcast tuh banyak podcast sekarang benderanya, backgroundnya bendera One Piece. Ya demo bendera One Piece gitu ya, bener di iya bener sih yang kemarin ya. Maksudnya bukan di Indonesia ya, maksudnya di negara lain tuh juga. kalau demo tuh bawanya bendera One Piece. Maksudnya sekuat itu Impact-nya. ya cerita yang dia bawa tuh sampai bisa nge-influence orang-orang gitu. Ya, memang belum ada sih kayaknya anime atau manga yang bisa sekuat One Piece. Ya. Tapi balik lagi ya ke One Piece ya. Saya sempat baca sih ada beberapa komen yang bilang ya di beberapa reels atau TikTok gitu, ada yang bilang kalian yang bilang One Piece itu kebanyakan episodenya, coba dulu deh gitu. Ya, coba dulu nanti pasti kalian ngerasa kurang gitu. Ya, coba aja dulu. Coba aja dulu berarti ya. Coba dulu. Cicipin dulu ya. Nah ini sekarang mungkin saya nanya ke Kak Darmadi nih. Boleh. Ini ceritanya nih. Dunia kacau, dunia chaos. Kita harus survive, ya kan? Kita harus survive. Di sinilah, maksudnya di negeri ini ceritanya ya. Chaos pokoknya, harus bertahan hidup. Oke. Kak Darmadi cuman dikasih milih 3 dari nakamanya Luffy. Oh, Luffy. Ya. Siapa yang bakal Kak Darmadi pick? Kalau saya milih 3 ya. 3. Kayaknya yang saya ambil itu Usopp. Yang pertama. Usopp. Yang kedua itu mungkin Nami. Yang ketiga itu Chopper. Alasannya sebenarnya butuh Usopp buat apa? Buat laki aja sih sebenarnya. Teman ngobrol gitu. Teman ngobrol boleh. Ya. Nah, walaupun dia emang pengecut ya sebenarnya, penakut. Usopp ya. Tapi nggak apa-apa. Aku bakal ambil Usopp. Yang kedua itu aku bakal ngambil Nami, soalnya saya nggak build into power ya. Jadi saya ngambil Nami supaya mungkin dia yang paling pinter bisa dibilang. Tapi ada Robin ya, oke. Tapi Nami as a navigator aja sih. Oke. Chopper karena dia dokter aja. Itu kan Ya, kita betul. perlu kalau dunia kacau siapa yang sembuhin gitu. Gitu sih. Kalau Pak Rifki? Kalau saya yang pertama Sanji pasti. Sanji, oke. Sanji, oh iya benar. Karena saya suka makan enak kan. Maksudnya kalau ngajak Sanji itu kayaknya enak aja makanannya gitu. Sanji. Sebenarnya setuju nggak Oji Nakama itu semuanya penting sebenarnya. Oh iya benar. Oji Nakama itu yang berlima berarti ya. Berlima ya benar. Ada Zoro, Usopp, Sanji, Nami gitu ya. Itu Ojinya. Sanji betul setuju. Chopper setuju. Karena kalau misalkan saya sakit ada yang ngobatin, Sanji kan buat makan. Chopper buat dokter ya. Dokter. Terus lagi satu lagi yang terakhir deh. Yang ketiga yang terakhir. Frankie deh kayaknya Frankie, kenapa Frankie karena kan dia robot. Oke. Karena rumornya Frankie itu alumni ITB Istiqomah. Karena kan karena dia bikin robot. Karena kan anak sistem komputer bikin robot. Oh, benar. Frankie kan bikin robot. Anak gini deh ya. Jangan-jangan dia alumni ITB Istiqomah sistem komputer. Nah, jangan-jangan dia ikut masuk UKM Rade dia. Itu dia. Frankie. Jadi kayak perlu yang dari sisi teknologi kayaknya dia paham AI. Jadi bisa bikin robot gitu. Kayak gitu deh. Jadi kayak saya punya AI berjalan kalau sama Frankie. Ya, punya robot berjalan. Frankie R-nya kan Rade. Frankie R-nya Rade. Tapi ya ngomong-ngomong karakter lah ya. Karakter. Seru nih ngomong karakter. Di dunia anime itu ada juga yang namanya Death Battle, Pak Rifki. Ada beberapa orang-orang yang mungkin nggak tahu lah ya, gabut atau gimana, atau mungkin memang konsepnya seperti itu gitu ya. Membuat pertarungan antara satu karakter dengan karakter yang satunya. Dilihat hacks-nya, power-nya, dan segala macam. Kalau menurut Pak Rifki nih, di
anime yang Pak Rifki tonton gitu, ada nggak satu karakter yang mostly OP nih gitu? OP ya? Parah deh OP, OP parah. parah ya. Saitama tuh OP parah nggak? Oh iya lagi. Iya, OP iya, lagi iya. Saitama itu Iya, ya. iya. Ada banyak ya. Gojo Satoru OP. Iya sih. Saitama OP. Saitama OP. Iya, even Son Goku, Goku kan ya, OP Goku. banget. Goku kan bener, Goku OP banget. Hmm. Siapa lagi yang bener-bener OP? Wah, ini yang ya itu yang Itu punya sih bener sih, itu manhwa sih ya, solo leveling. Iya, solo leveling ya. Senjutsu ya. Itu yang pegang Death Note itu siapa namanya? L tuh. L. L itu yang Oh iya iya. yang pegang Death Note itu kan OP itu. iya, Cuma benar. tulis nama aja. Ya. Iya lagi. Iya lagi. Ya, tapi kayak ini deh kalau di era sekarang mungkin Saitama deh. Saitama, Oh, ya. Saitama tuh OP banget. Jadi satu kali pukul Oh benar-benar iya, one punch man ya, benar sih. Saitama OP. Saitama OP ya. Itu yang paling Ya. OP kalau menurut Pak Rifki. Ya. Lagu aku banyak. Naruto. Iya lagi. Wah, Naruto itu satu paket album bagus semua. Itu salah satu Ya. keunggulan Naruto Agree. di soundtracknya. Fact. Bahkan Itu. One Piece pun kalah kalau soundtrack. Jujur, saya yang ngikutin One Piece, saya kan nggak terlalu ngikutin manganya ya. Iya. Manga One Piece pun, saya masih sengaja stop di kembarannya Seng yang datang ke Egghead, Nah. pas di spill Skopper Gaban, Ya. itu saya stop di sana. Ah. Dan sekarang kan masih lanjut manganya nih. Itu saya masih nabung dulu sampai beres Nah, ya. Art Egghead, baru saya baca lagi. Untuk animenya pun, saya kan anime ngikutin ya dari nol banget sampai sekarang di Egghead baru banget nyampe. Elbaf. Oh, kok Egghead? Sorry, Elbaf. Ya, sorry. Elbaf. Baru sampai Elbaf. Itu bahkan dari awal sampai sekarang yang saya tahu lagu One Piece itu cuman Shinosekai. Iya. Cuma itu doang. Memories ya. Memories ya, itu doang. ya. Sisanya Memories nggak- sama We Are itu aja sih Iya, sebenarnya. oh iya, We Are itu juga. Kalau Naruto, Naruto Wah. banyak sih. Wah. Banyak sih. Naruto Win. itu good. Win, Win, ada Shine. Asian Kung Fu Generation. Asian Kung Fu Generation kan? Oh, itu yang Haruka sebelum Hanato. Ya, itu. sebelum Iya, Shippuden ya? itu? Iya. Ah, Wah, oke. parah banyak. Banyak Kalau banget. outro-nya Inuyasha, Bagus juga. Bagus Ngikutin juga. saya Inuyasha. Tapi tahu karakter Inuyasha Iya. itu kan yang rambut putih Iya, itu kan? rubah Tahu, itu. tahu, Ya. yang berubah. I Want to Change the World itu bukan? Oh, I Ya. want to change. Ya, itu ya the Inuyasha, world. bukan? yang Katashiwa. Iya, itu bagus juga. Oh, enggak. Ya, bagus. Nggak tahu Ya, sih saya. legend. Jujur nggak tahu. Tapi itu legend sih. Bahkan sampai namanya aja saya tahu nih Inuyasha, tahu karakternya. Cuman jujur nggak pernah nonton lagi, itu sayang banget sih. My Hero Academia nonton nggak? Nggak ngikutin My Hero Tapi Academia, tapi tahu. Oh. Deku, Deku. tahu. Iya. Beberapa karakternya, built-in karakternya tahu. Ngelihat itu kan dia sekolah di UA ya namanya ya. Kayak sekolah akademi hero itu. Academy Hero ya? Ya, akademi hero itu kan di sekolah itu. Itu kalau ngelihat nonton My Hero Academia terus ngelihat kegiatan mereka lagi di sekolah tuh inget ITB Istiqom Bali soalnya labnya lengkap. Oh, labnya lengkap ada, gitu ya. Ada kayak belajar robot juga gitu. Ada ya lengkap, ada lab. Ya, fasilitasnya, ada aulanya, pokoknya ada kafenya. Itu kan sering tuh Deku dan teman-teman tuh. Bener lagi. Ya, Deku sama teman-teman tuh jadi kayak wah, Tuh, Bisa buat kembali buat banget, buat teman-teman yang mungkin nonton My Hero Academia gitu, coba yang deh, pengen keren. dapetin vibes-nya gimana rasanya jadi Deku dan kawan-kawan, bisa langsung ke ITB Istiqom Bali kampus Jimbaran khususnya ya. Gitu Ada ya. kafenya, lab komputernya lengkap, belajar robot juga Jadi ingat gitu ya. kayak UA kampus. UA. Kok bukan dia sekolah sih itu, Sekolah, sekolahnya si Deku. Itu bagus. Nah, momen nggak tahu Kak Darmadi nggak ngikutin ya misalnya Nggak Hero ngikutin. Academia ya. Itu keren banget. Salah satu fight scene yang saya suka yang pertama itu waktu Rock Lee sama Gaara tuh nggak ada yang ngalahin menurut saya. Menurut saya nggak ada yang ngalahin. Terus yang kedua itu Yang kedua, fight scene-nya si All Might. All Might. All Yang- Might yang gede itu kan. Ya, badannya, tapi waktu tahu. dia nggak punya kekuatan. Kekuatannya kan sudah hilang, kan dikasih ke Deku. Tapi ada momen dimana dia harus ngelawan All for One kan, kayak final boss-nya. Cuman dia ngalahin itu tanpa kekuatan, cuman pakai koper. Mungkin terinspirasi dari Iron Man, dia jadi kayak pakai koper, pakai robot, udah duel tanpa kekuatan. Itu keren banget. Ya, itu epic, coba itu salah satu fight scene yang keren. Oke, mungkin kayaknya aku ntar Ya. bakal ikutin juga sih ya My Hero Academia. Buat Dia kalian kondisinya juga. sudah tua, tapi dia pakai armor, dia ngelawan
All for One tanpa kekuatan pure dari armornya itu aja tuh. Wah. Keren banget. Dan Epic sih. ada kayak programmer yang ngendaliin di balik layar tuh itu keren. Jadi kayak ada programmer yang kayak ngetik kodenya biar robotnya itu Ya, dia berjalan ya jadi robotnya. dia kayak gitu. Jadi dia fisiknya aja All Might tapi di belakang itu ada Belakangnya banyak kayak sistem. programmer ya. Jadi kayak Wah, pakai teknologi. keren sih. Tuh keren. Walaupun memang kalah tapi effortnya itu keren. Itu sih. keren. Itu keren banget. Keren banget itu. Curiga programmernya lulusan ITB Istiqomah. Nah, jangan-jangan itu keren. Nah, kalau kalian mau belajar kayak gitu, kuliahnya di ITB Istiqomah Bali, guys. Ya. Tentu, khususnya yang di kampus Jimbaran. Ada kafenya. Ya. Terus sama Jujutsu Kaisen yang season terbaru juga dari Jujutsu sisi Kaisen. animenya bagus. Bagus, banyak terinspirasi dari Yang film-film. Jujutsu Kaisen yang baru banget itu yang Modulo ya. Itu yang Oh, manga ya, yang belum manga ya. ya, yang manga. Itu Belum Modulo ngikutin itu sih. belum juga sih saya jujur ya. Cuman Animenya yang last bagus. chapter yang lawan Sukuna itu Ya. real epic sih, itu bagus sih. Ini juga saya lagi nunggu adaptasi animenya lagi kan, lanjutannya ya. gitu. Itu bagus banget Jujutsu Kaisen guys. Ya. Eh, Demon kalau Slayer bagus juga. Demon Slayer juga bagus. Kemarin kan terakhir Demon Slayer itu yang Infinite Castle ya. Ya. Infinite Castle itu juga bagus. Tapi feelsnya kita selesai nonton film itu ya dapat sih, cuman kayak masih nanggung banget ya. Ya, gitu. ya, karena kan masih ada masih ada lanjutannya. lanjutannya gitu. Itu sayang banget sih. Cuman kalau misalkan Pak Rifki dari sekian banyak anime yang Pak Rifki tonton gitu, ada nggak sih build karakter yang mungkin sama-sama persis gitu? Sama beberapa anime gitu. Build karakter Yang diri sama-sama. saya. Maksudnya Bukan sama kayak misalkan Naruto sama kayak siapa gitu kalau di anime lain gitu. Entah nasibnya, apa entah ya? apanya gitu. Ada Nasib. nggak? Kalau manga shonen kan bukannya rata-rata mirip-mirip ya? Mirip ya, kalau Maksudnya, shonen ya. anak muda gitu kan, berjuang, gitu kan, kerja keras, ada rival, pengen ngalahin rivalnya gitu kan. Kayak template-template gitu kan kayak Template. ya asli. Kalau menurut Pak Rifki template-template yang kayak gitu gimana? Anime-anime yang template-templatenya kayak gitu. Justru itu deh yang bikin seru kadang. Ah, itu ya, Nah, maksudnya. justru itu sih yang kayak yang bikin seru. Jadi Soalnya, kayak ngeliat perjuangannya dia dari nol, rivalnya sudah terlalu OP. Dia ngejar lagi gitu. Iya. Ya, itu memang Soalnya bagus. untuk yang sekarang juga ada beberapa. Sekarang tuh kayaknya nggak sekarang ya. Kemarin sih sempat yang season kemarin ya, itu lagi rame banget yang isekai. Isekai yang ketabrak mobil masih isekai. Oh, Ini yang masih genre isekai, ya? genre. Oh, iya. Itu sih. Jujur kalau menurut saya tuh lumayan meresahkan sih sebenarnya ya. Oh, iya. Soalnya Ini kayak juga kebanyakan banget anime-anime yang serupa seperti itu. Jadi kayak kalau mau slice nonton of life juga slice of life, ya itu genre. Oh. Itu genre. Oh, kalau saya sih senangnya yang kayak gitu dah, yang kayak apa istilahnya manga shonen. Manga Pokoknya yang model-model Naruto yang dia kerja keras. Kerja keras. Black Clover kan gitu juga. Iya benar, Ya, itu udah build Black Clover karakter gitu. dari zero kan. Lebih senang kayak gitu. Ya, Zero to hero gitu ya. Nah, kayak gitulah From pokoknya. zero to hero. Saya sih masih enjoy yang kayak gitu. Tapi Nah, saya tanya nih sama Kak Darmadi nih. Best side karakter. best side Ya. karakter. Ya. Best side karakter. Side karakter kalau menurut saya side karakter ya, Ya. best itu Ya. Zoro sih saya. Oh, Zoro. Zoro. Best side karakter. Itu by Luffy. semua anime Zoro. Kalau mostly anime enggak sih sebenarnya, cuman emang saya suka Zoro aja sebenarnya. Oh, gitu. Ya. Berarti Kalau misalkan ditanya side karakternya itu yang best menurut saya ya Side karakter. Zoro. Soalnya benar-benar ngebantu banget Luffy. Luffy mau gimana pun Zoro siap bantu kan. Ya. Itu sih, apalagi untuk fight-fight yang kemarin setelah kok di Inazuma sih? Di mana sih? Kok Inazuma? Inazuma sepak bola. Bukan. Ada. Kok Inazuma? Yang Kaido itu yang lawan Kaido. Wano. Wano Ya, Kuni. di Itu di Wano. Jepangan soalnya di Jepangan. Iya. Wano Kuni. Wano Kuni itu Ya. di Jepangan soalnya, Bos. Ya. Apalagi yang waktu kemarin Zoro dapat scene juga dapat Bantuin Luffy ngelawan. ya Kaido. bantuin Luffy di atas, bantuin Luffy, padahal kalau misalkan dibilang kan Zoro Sanji itu sayap kiri kanan gitu ya, sayap kiri kanan buat bajak laut topi jerami, tapi yang purely ngebantuin Luffy di atas itu ya Zoro. Gitu. Soalnya karena Zoro juga mungkin punya hasrat gitu ya ke Kaido buat ngedebah atau gimana gitu, tapi ya itu fake moment kalau buat saya ya itu Sigma banget sih, Ya, itu keren banget.
Kan basinnya Zoro kan yang gini, nothing happen. Nah, itu dia, itu Iya, lagi. Disuruh Nothing sentuh, happen. sentuh. Iya. Nggak ada apa-apa. Momen kematian di anime apapun yang paling berkesan, yang paling ngena gitu di karakter. Momen kematian. Aku ada. Karakter. Siapa dulu nih? Kalau Pak Rifki dulu deh, Pak Rifki yang paling kena. Momen kematian. Kalau Going Merry itu masuk momen kematian enggak ya? Karena dia benda mati ya? Enggak ya? Tapi itu ada ininya Udah ya. sih, itu ada ininya sih juga. Tapi jujur Ice nggak sedih sih. Ice nggak sedih, Ya maksudnya? Ice enggak sih. Apa ya? Oh, nah. Malah saya yang berkesan tuh ini. Gurunya si Kamaru siapa namanya? Oh, Izuma. Izuma, Guru Izuma. Iya, karena karena kan tuh Azuma, sorry kok Izuma. Izuma. Ya Azuma. Bukan, balik lagi yang kalian Azuma ya? Azuma, Guru Nah, Azuma. karena Azuma Sensei. di zaman sekarang saya ngikutin manga, too much spoiler. Zaman dulu saya ngikutin Naruto, bacanya di warnet. Iya. Internet terbatas. Nggak kayak sekarang. Jadi nggak pernah tuh dapat spoiler tuh nggak pernah. Waktu tahu Azuma mati lawan Hidan tuh kan kayak cepet nggak sih? Cepet. Ya kan kayak cepet nggak sih? Kayak maksudnya kita nggak nyangka di fight itu Azuma mati. Azuma mati. Jadi shock aja. Benar Iya, lagi, iya. benar lagi. Nah itu tuh shock tuh. Kayak oh ternyata bisa juga ya, maksudnya matiin karakter tuh bisa juga. Gitu. Azuma sih yang bener-bener shock. Kalau Ice ya gimana? Ice itu soalnya sudah dibikin kayak bakal mati deh. Karena kan sudah dibikin kalah sama. Iya, Maksudnya dia sama Blackbird ya. sudah nggak ada alasan lagi Ice itu buat hidup nggak sih? Padahal dari awal dia udah kalah. Iya, udah kalah. udah di borgol juga. Udah mau dieksekusi. Udah di spill juga dia anaknya Gold Roger. Terus ya udah gitu kayaknya memang. Apalagi Gojo. Gojo tuh kayaknya udah bakal ketebak nggak sih dia bakal mati gitu. Kalau menurutku Gojo tuh emang dibunuh untuk naikin MC aja sih. Nah, itu jadi kayak udah Emang buat build in story aja. iya, pertama kali saya ngelihat Gojo kayak udah tahu ini pasti nanti dimatiin gitu. Karena mau ngapain lagi gitu. Azuma tuh shock banget. Shock banget. Kalau Hokage ketiga malah enggak, karena kan udah tua juga. Ya, udah tua Pasti lah ini ya. bakal karena kan Hokage harus terus berganti kan. Pasti ada yang baru. Azuma tuh enggak gitu. Terlepas dari memang noob aja juga dia ya. Iya, iya, Nah, benar. itu sih. Udah noob korupsi. Bapaknya enggak sih? Fenomena korupsinya ketiga itu gimana? Nah, itu tuh Itu konspirasi sih. Iya lagi kan Naruto bapaknya Hokage ya. ya, Bapaknya Naruto kan Hokage. ya Hokage keempat, bapaknya Naruto Hokage, nggak mungkin. Ya nggak mungkin nggak punya aset, nggak mungkin nggak ninggalin harta. Tapi kok Naruto-nya makan ramen instan tiap hari. kadaluarsa gitu nggak keurus. Nah itu Hokage ketiga harus bertanggung jawab. Wah, harus bertanggung jawab. Dan fun fact, saya juga baru tahu lagi kalau misalkan di Jepang makanan yang paling murah itu ramen. Nah itu Ramen Naruto cup itu ya. cuma dikasih. Ramen cup itu. Dan Naruto makan itu tiap hari. Ya. Harus diaudit. Auditor. Dan Gak bisa, udah meninggal. yang berkonspirasi sama Itachi bukan Hokage ketiga ya? Yang buat ngasih Itachi, tugas buat bantai ngebantai sekolah ini kan ya, Hokage benar. ketiga juga. Jadi Iya. sebenarnya iya, maksudnya itu kan satu angkatan tuh Danzo Hokage ketiga. Memang keras banget dia. Iya sih. Ya. Ya memang ya gitulah, nggak ada yang sempurna lah Hokage. Kadar mandi sekarang. Oh ya, saya yang tadi ya, momen kematian yang paling ngena ya. yang paling ngena. Jujur kalau saya mungkin punya pandangan yang berbeda sama Pak Rifki ya. Kalau mengenai Ace gitu ya, soalnya mungkin beda feeling aja gitu. Mungkin Pak Rifki waktu melihat scene pada Ace mati itu udah lumayan udah remaja gitu mungkin ya. Saya itu masih kecil nonton itu, jadi dulu saya waktu kecil melihat vibes yang dibawakan oleh Ace itu sebagai as a Luffy's brother gitu ya. Kakaknya Luffy kayak, wih keren banget nih Luffy yang udah sekuat ini. Dulu saya nonton waktu kecil, Luffy yang udah sekuat ini punya kakak. Dan kakaknya tuh lebih kuat lagi gitu. Apalagi yang dia sempat ketemu di Alabasta kan. Iya. Itu kan dapat poin apa kayak show off-nya Ace. Yang dimana tuh saya mikirnya, wah OP banget ini. Karakternya OP banget gitu. Tapi ya balik lagi, saya dulu waktu kecil kan nggak baca manga, nggak baca segala macam, dan akses pun dikit dulu. Saya nggak. Berarti ngikutin animenya. Animenya aja, bener-bener ngikutin anime sampai yang di TV itu stop, sampai yang di TV itu stop, yang di TV kan nggak sampai Marineford itu ya. Yang di TV bahkan sampai Ace lawan Blackbird pun nggak kayaknya. Iya, nggak ada. Yang di TV itu
lupa terakhirnya di mana. Pokoknya seingat saya waktu masih SD itu ke warnet, ya selain buat main game online ya, itu nonton One Piece. Sisa waktu itu saya pakai buat nonton One Piece. Terus Gitu. nonton scene Nonton Ice jadi scene donat. Ace jadi donat. Padahal kita waktu sedih. Iya. Padahal waktu kecil, saya ya pribadi, saya dulu waktu kecil nonton Ace kan ketangkap. Feelingnya itu ada, kok ketangkap sih gitu. Iya. Bodoh sih, kenapa sih lawan Iya. Kurohige gini-gini kan Iya, gitu dulu iya, waktu iya. kecil ya. Nah, Luffy itu datang buat nyelamatin bawa sekian banyak pasukan, Iya, bahkan iya. sampai Whitebird juga Iya. ikut turun tangan, itu kan udah mostly epic ya. Iya. Dan udah sampai Ace itu udah sampai bebas, itu udah seneng banget Iya, nih gitu. oke. Ya ujung-ujungnya Ya, mati itu ternyata mati. jujur shock sih. Tapi memang iya, itu gara-gara saya nggak baca manga sih. Iya. Kalau saya baca manga mungkin nggak se-shock itu sih ngelihat. karena Luffy itu butuh alasan buat Ya, buat kuat juga. dia ningkatin level kekuatannya Ya, itu juga, udah makanya harus ya. built-in karakter sama kayak Gojo lah ya. Bisa Bahkan kalau dibilang. saya lebih Ice oke mati. Yang lebih sedih itu adalah begitu Luffy tahu, terus kan dia nangis. Untuk apalagi aku hidup. Terus diingetin sama si Jinbe. Jinbe ya. Jinbe apa Relic sih? Antara itu yang bilang kamu tuh masih punya nakama. Nah itu lebih sedih. Itu iya lebih lagi. sedih. Jinbe. Jinbe. Ya. Kamu tuh sebenarnya masih punya nakama. Maksudnya nggak apa-apa, kamu sedih tapi jangan lupa lupain masih nakama. punya Dia teman-teman. nangis kan. Akhirnya di situ dia ada Langsung. motivasi buat lebih kuat lagi. Nah sebenarnya memang udah. Kalau manga shonen memang patternnya pasti. Ya, patternnya gitu. pasti gitu sih ya. Oke. Side karakter terbaik tadi saya belum jawab. Oh ya, Pak Rifki deh. Dari Pak Rifki, side karakter terbaik. Yuji. Karena MC-nya kan Gojo. Bukan. Hah? Iya kan? Untuk saat ini. Iya. Loh, Side karakter terbaik adalah Yuji. Yuji. Karena MC-nya Gojo. Gojo mati, Yuji jadi MC. Nah, Enggak, mana jadi ada- side karakter juga yang MC-nya Yuta. Nah, Masih side karakter. Berarti side karakter. Yang Bener di kan Modulo baru jadi MC. di modulo baru iya benar kan? Yang di Modulo jadi MC sebentar, Maaf, disikat DJ sama anak Fans. itu kan. Maaf ya? Iya kan? Iya. Orang awam lebih banyak tahu Gojo daripada Yuji. Benar. Nah, itu. Side karakter Yuji, guys. Karena MC-nya Gojo. Kemudian Jiraiya sedih. Nah, iya. Oh iya lagi. Iya lagi. Itu. Aduh, aku lupa lagi itu. Oh, lupa Kematian ya? Jiraiya Ah. tuh kena sih itu. Oh iya benar. Oh, iya. Kematian Jiraiya itu jujur itu juga. Boleh ganti jawaban ya? Oh iya ya, Jiraiya. tadi harusnya. Oh iya benar. Kematian Jiraiya. Kematian Jiraiya. Terus yang waktu Saya sih kalau untuk kematian Jiraiya bukan pas Jiraiya-nya mati sebenarnya, tapi afternya itu loh, reaction-nya Naruto terhadap Jiraiya mati itu jujur kena sih itu. Lumayan. Benar. Iya Sedih Jiraiya. banget lagi itu. Parah sih. Kalau Azuma tuh karena kaget aja, maksudnya, tiba-tiba dia matinya cepet banget. Iya si Jiraiya. Jiraiya lagi itu. Damn, Jiraiya. Dan terima kasih penonton. Iya benar. Diingatkan kembali. Jiraiya. Itu kartu ini depan. juga yang Karakter beban. Bagus Wah, pertanyaan. bagus lagi itu. Ini karakter beban. Karakter beban. Ya, Kak Darmadi dulu. Ya gumpalan pink sudah pasti. Sakura ya? Iya, gumpalan pink. Itu sih kalau kita sih ngejoknya Karakter paling beban ya? gumpalan pink tuh kalau jujur Gumpalan- kalau Sakura menurut ya saya. gumpalan- Iya, gumpalan pink tuh beban bukan. Karakter paling beban. Sebenarnya dia nggak beban-beban banget, bisa nge-supportnya bagus dan dia juga punya power kan. Cuma entah kenapa di build story-nya itu saya ngerasa aduh beban Loh, banget. bahkan di awal Shippuden yang dikasih spotlight itu kan adalah Sakura. Iya bener. Sakura tuh ngalahin Sasori. Iya lagi, iya lagi. Itu sama Nenek Chio. Nah, sama Nenek Chio. Iya, bener. cuman Solo memang dong. setelah itu ya. Sinyo yang ini. Oh iya, Yang Nenek. gendong. Oh iya, Nenek Iya Chio. lagi. Iya lagi. Karakter paling beban ya? Nah, masalahnya Kak Darmadi nggak ikutin My Hero Academia. Ada yang ikutin My Hero Academia? Nggak ya? Nggak. Ada di My Hero Academia yang kekuatannya bola-bola lengket. Pokoknya dia bisa menghasilkan bola lengket. Dilempar, lengket bolanya. Nah, itu. Terus yang Tap- itu, fungsinya? yang headset juga. Yang Jack. Yang Jack itu kayak masih punya kekuatan yang iPhone Jack, tapi yang bola-bola lengket itu, tapi dia survive sampai endingnya itu. Loh, terus itu kekuatan yang bola-bola lengket tuh habis dilempar bola, lengket. Musuhnya lengket gitu. Jadi dia lempar bola lengket, dia manjat. Pokoknya bola-bola lengket ya itu sih aneh beban. Dibilang beban ya aneh aja kekuatan. Nah, itu serunya My Hero Academia sih. Kekuatannya tuh banyak Oh, gini iya. jadi ya. Tapi setuju Boruto the worst manga. Worst. Kalau menurut saya worst ya. Mungkin sorry ya buat pencinta Boruto di luar sana.
jujur kayak untuk adanya Boruto pun itu kesannya Sebaiknya maksa nggak? sih. Oh gitu ya. Mending- Kayak ibaratnya sekarang One Piece nih. One Piece udah sekian ribu episode. Anggap deh minggu depan atau bulan depan gitu udah tamat. Ada spoiler One Piece 2 gitu. Itu Ya. udah wise ya. Itu udah Nyeritain wise, jujur. anaknya Usopp, anaknya enggak sih, Zoro, enggak sih, udah enggak. ngap. Kalau jujur saya enggak sih. Ya Ya. maksudnya ya udah gitu kan. Ya, itu sih. Pintar, karakter pintar. Vegapunk dong. Iya lagi. Iya, Kan enggak tapi hati-hati. Vegapunk karakter pintar, guys. Karakter yang jurusnya paling OP. Karakter yang jurusnya paling OP, satu. Oh, satu jurus yang benar-benar OP. OP. Iya lagi. Izanagi? Gimana? Kan Enggak. Izanagi? Itu semua Uchiha bisa. Izanagi itu sama Uchiha bisa. Iya, yang iya. cuman dia bisa. Oh, maksudnya yang dipukul tembus-tembus. Kalau aku lagi pertama lagi yang patung raksasa. Oh, ya itu dia aja tuh yang punya. Ada aja yang bisa lagi tuh. Darmadi apa? Apa ya, banyak Saya kasih waktu mikir dulu ya. ya terlalu banyak sih karakter-karakter di jurus ya. Jurus paling OP. Soalnya Naruto makin akhir makin nggak pakai jurus atau tiba-tiba pindah dimensi. Iya sih, dia segel sih bos, segel dia, segel. Ryo Tenkai itu jurus. Oh itu jurus. Tapi semua orang bisa. Enggak. Cuman penyihir aja yang bisa. Oh. Penyihir yang memang dia udah menguasai apa sih namanya, ya tingkat tertentu lah. Bahkan Yuji yang bukan penyihir pun dia bisa karena mungkin dia keturunan ya. Iya, iya. Saya baca-baca di manganya. Kalau Cuma kalau misalkan Ryoiki Tenkai, Sukuna sih. oh itu. Tuh. Soalnya Ryo Tenkainya Sukuna. Sukuna. Soalnya kalau misalkan yang lain, domain expansion-nya itu ngurung. Kalau Sukuna nggak pakai kurungan, dia pakai area Oh. 2 km di sekitar dia radius ke belah tar gitu. Kalau- Base itu ya. Kalau kalau QB pakai armor Susanoo. Oh iya itu lebih ke Itu gimana? epic view aja sih kalau saya. Kelihatannya sih bagus sih, itu keren sih. QB pakai armor Susanoo. Oke, armor sama. Terus teman-temannya Naruto semua bisa jadi QB, punya sakra QB. Gimana? Terus bisa Rasengan semua. Nah. Itu jurus nggak? Ya itu Masuk jurus. kategori nih. jurus Ya itu jurus. OP itu. OP. itu. Siapa tahu buat kalian yang nonton anime juga di luar sana, nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah takut buat nonton, jadiin insight aja ya. Iya, Buat, iya. Kita di Stikom ada Jekos. Ada Jekos juga bener, Iya, ada tahu- komunitas pernah ikut UKM Jekos. Nggak pernah ya? Nggak pernah ikut event Jekos. Darmadi waktu. Ada cosplay waktu itu. Iya, iya, di event-eventnya, Ars. ya. Pernah nggak maksudnya, dulu waktu join? kena- Oh, Ya. ikut kepanitiaannya sih nggak sih ya. Ikut Tapi eventnya? ikut Pernah. eventnya Ya pernah, itu ikut rutin di- kok Jekos. Dulu kan komunitas Jepangan. Ya, itu juga ada cosplay, entah itu kayak nyanyi-nyanyi Jepang dan segala macam, itu juga ada ya. Buat kalian yang mungkin suka anime, pengen dapat lingkup yang sesuai juga, Ya. kalian bisa join ke ITB Stikom Bali, teman-teman, nggak usah khawatir juga. Bahkan salah satu dosen pun Ya. nonton anime, teman-teman. Jadi anime itu bukan sebuah aib ya. Being wibu is not wrong. It's not wrong Nah, ya. ya kan? Being weird is wrong gitu ya maksudnya. Itu mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, udah ngobrol banyak juga. Mungkin see you in the next weekly talks, Ya. mungkin dengan saya atau dengan rekan saya yang lainnya. Oke, Thank you see you. guys. Always the first. Always the first, e-commerce.